Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian. Untuk video kali ini mungkin kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu tentang pecahan ya. Pada umumnya, jika seandainya kita mau menjumpai soal yang seperti ini, kita akan mengubah satu menjadi satu persatu ya, karena ada penyebut yang tidak terlihat bagi pecahan ini. Nah, tapi untuk di sini teman-teman, kalau seandainya teman-teman jumpa bilangan bulat yang ditambah dengan pecahan, itu teman-teman gak perlu lagi untuk menyamakan penyebut. Karena kalau saya bacakan dalam bahasa Indonesia, berarti dia menjadi 1 ditambah setengah. Nah, 1 ditambah setengah itu hasilnya 1 setengah. Ya, jadi teman-teman gak usah lagi ngubah-ngubah. Kalau seandainya ada bilangan bulat ditambah dengan pecahan, ya langsung saja. Berarti jawabannya itu yang E ya teman-teman. Kalau tadi yang tambah sudah mengerti, jadi sekarang kita lanjut yang versi kurangnya. Nah, kalau teman-teman jumpa soal yang 1 kurang 5/7. Sama juga teman-teman, di sini teman-teman tidak perlu untuk mengubahnya atau menyamakan penyebutnya ya. Jadi teman-teman di sini cukup aja. Mungkin tahap yang paling gampang untuk yang menggunakan bilangan bulatnya itu 1 teman-teman. Nah, kalau bilangan bulat di sini 1, berarti di sini teman-teman kalikan, habis itu teman-teman kurangkan, karena di sini operasi pengurangan ya teman-teman. 1 dikali 7 hasilnya 7, dikurang dengan 5 hasilnya 2 ya. Berarti sini jawabannya itu yang A ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman jumpanya angka yang awalnya itu bukan 1 teman-teman, angka bilangan bulat, itu bagaimana? Untuk di sini kita punya dua opsi. Kalau seandainya teman-teman membutuhkan hasil pecahan biasa, boleh teman-teman gunakan cara yang sebelumnya, yaitu cara yang gunakan kalikan ke penyebut dikurangkan dengan pembilangnya, yaitu misalnya di sini 4 dikurang 4/9. Nah, jadi teman-teman itu teman-teman kalikan ke penyebutnya. 4 kali 9 hasilnya 36, dikurangkan sama 4 maka hasilnya 32/9. Nah, itu kalau seandainya teman-teman membutuhkan hasil bentuk pecahan biasa ya. Jadi pecahan biasa ini biasanya teman-teman butuhkan kalau seandainya teman-teman perlu mengubahnya menjadi desimal. Nah, kalau misalnya seandainya soalnya itu membutuhkan jawaban dalam bentuk pecahan campuran teman-teman. Nah, jadi cara yang bisa teman-teman gunakan adalah ini kita tulis ulang 4/9. Oke. Anggaplah teman-teman, mungkin cara ini sedikit menggunakan logika saja teman-teman. Anggaplah ini menjadi 4 kotak teman-teman. Ya. Jadi anggaplah jadi 4 kotak. Nah, pecahan itu tidak menandakan satu bilangan utuh. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya dikurangi dengan ini tidak mencapai angka 1 ya. Ini berkurang dari 1 nilainya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, yang teman-teman kurangkan adalah 1 kotak saja. Nah, ini menjadi isinya, ini yang dikurang. Nah, jadi dari totalnya teman-teman punya 4 kotak, sudah berkurang 1, jadi tinggal 3. Nah, dari 1 tadi, dari 1 yang ini, dia itu ada 9, isinya ada 9 berkurang 4. Nah, jadi penyebutnya dikurang dengan pembilang. Jadi hasilnya itu adalah 5/9. Ya, jadi untuk di sini jawabannya teman-teman 35/9 atau yang C ya teman-teman ya. Soalnya seperti ini teman-teman, itu hanya beda langkah awalnya saja ya teman-teman. Yang tadi kita sudah bahas bahwa bilangan bulat dikurangi dengan pecahan itu langkahnya sudah jelas ya teman-teman ya. Kalau untuk di sini ya sama saja langkahnya, cuman di awalnya 7 dikurang 3 1/3. Nah, langkah awalnya teman-teman hanya harus mengurangkan 7 dengan 3 terlebih dahulu. Berarti 7 dikurangi 3 dapatnya 4 ya teman-teman ya. 4 untuk pecahannya ini kan belum kita kurangi teman-teman. Jadi tetap dia. Nah, berarti di sini ada 4 kotak, berarti dibuka 1 tinggal 3, isinya 3 dikurangi 1, berarti tinggalnya 2/3. 2/3 itu jawabannya yang E ya teman-teman ya. Teman-teman, yang sebelumnya kita bahas adalah bilangan bulat apabila dikurangkan atau ditambahkan dengan pecahan ya teman-teman. Ini akan berbeda kalau seandainya
teman-teman jumpa dengan bentuk soal yang mungkin itu adalah pecahan campuran ditambah atau dikurangkan dengan pecahan campuran. Nah, di sini juga teman-teman, selama dia menggunakan operasi tambah kurang, teman-teman itu nggak perlu untuk mengubah dia dalam bentuk pecahan biasa dulu. Jadi langsung saja di sini teman-teman bisa pecah menjadi dua bagian. Yang pertama, bagikan kurung pertama itu adalah bilangan bulatnya ya. Bilangan bulat. Nah, untuk yang di sini teman-teman yang di sampingnya itu adalah kolom untuk pecahan. Nah, jadi teman-teman bagikan dua, yaitu bilangan bulat dan pecahan ya teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman kita akan lihat bilangan bulat itu siapa aja. Bilangan bulatnya teman-teman yaitu 2, 1, dan 3 ya. Jadi bilangan bulat itu yang di sebelah kiri. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang lupa, itu boleh lihat kembali di video kemarin untuk materinya supaya lebih jelas ya teman-teman ya. Berarti di sini untuk tandanya tetap sama ya. Jadi 2 ditambah dengan 1 dikurang dengan 3. Nah, 2 ditambah 1 dikurang dengan 3 teman-teman. Oke. Nah, untuk di sini mungkin saya akan pecah menjadi dua bagian, ditambahkan dengan pecahannya itu 1/2, 3/6, dan 3/4. 1/2 ditambah 3/6 dikurang dengan 3/4. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau mengubah dulu pecahannya itu diperbolehkan lagi. Karena untuk di sini teman-teman 3 dengan 6 itu bisa disederhanakan menjadi 1/2 ya teman-teman, sama-sama dibagi 3, atasnya dibagi 3 dan di bawahnya juga dibagi 3. Jadi 1/2 tambah 1/2. Nah, jadi kalau teman-teman nggak mau pecahkan atau tidak mau mengubah ya diperbolehkan. Nah, untuk di sini teman-teman kita lanjutkan, berarti 2 ditambah 1 itu 3, dikurang 3 itu 0 ya teman-teman, habis. Di sini setengah ditambah setengah, langsung saja setengah ditambah setengah teman-teman itu hasilnya 1 dikurang 3/4. Gunakan cara yang sebelumnya, itu 1 dikurang 3/4 berarti 1 dikali 4 itu 4 dikurangi dengan 3 hasilnya itu 1/4. Makanya di sini jawabannya itu adalah yang C. Nah, mungkin untuk cara ini bisa digunakan untuk operasi tambah kurang secara keseluruhan. Bahas soal yang kategorinya masih sama teman-teman. Mungkin di sini saya hanya memperlihatkan bahwa tanda itu akan mempengaruhi jawabannya ya teman-teman ya. Jadi di sini kita punya soal 13 dikurangi dengan 7, 2/3 dikurangi dengan 2 1/4. Nah, teman-teman, di sini berarti kolom pertama isinya 13 dikurangi 7 dikurangi dengan 2 ditambah dengan kolom kedua itu untuk bagian 13 dia tidak memiliki pecahan, teman-teman. Nah, untuk di bagian 7 itu punya pecahannya 2/3. Tapi tanda ini teman-teman itu teman-teman gak boleh lupa. Jadi negatif 2/3 dikurang 1/4. Untuk di bagian sini teman-teman kita samakan penyebut, tapi ini kita kurangi dulu. 13 kurang 7 itu 6, kurangi 2 itu hasilnya 4. 4 ditambah dengan, biarkan saja dalam bentuk negatif, berarti di sini per 12 penyebutnya ya. Kalau disamakan 3 dan 4 itu adalah penyebutnya 12. 12 dibagi dengan 3, 12 dibagi 3 itu hasilnya 4 dikali dengan 2 itu hasilnya 8 ya, atau di sini akan ada tanda negatif, berarti dia negatif 8. 12 dibagi dengan 4 hasilnya 3 itu dikali dengan 1 teman-teman. Jadi berarti 12 dibagi 4 itu 3 dikali 1 tetap 3 ya. Nah, berarti di sini 4 ditambah negatif 11/12. Jadinya 4 positif jumpa negatif itu hasilnya jadi negatif 11/12. Nah, dibuka 1 tinggal 3, 12 isinya dikurangi 11 hasilnya 1/12. Berarti di sini jawabannya itu adalah yang B ya, teman-teman. Kalau seandainya bentuknya seperti ini teman-teman, ya karena kita sudah memahami rumus yang sebelumnya, itu alangkah baiknya teman-teman kita mengubah dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya pribadi, secara pribadi saya suka menyelesaikan bentuk penjumlahan dan pengurangan pecahan itu dalam bentuk pecahan campuran teman-teman, karena kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi untuk bagian 23/6 itu berarti 6 dikalikan berapa dekat dengan 23, 6 dikalikan dengan 3 ya. 6 dikalikan dengan 3 hasilnya 18. 18 berarti 23 dikurangi dengan 18 itu hasilnya adalah 5 ya teman-teman, 5/6. Oke, berarti di bagian sini teman-teman jadinya 3, 5/6
dikurangi 2/3 dikurang 1/6 ya teman-teman. Oke, kita langsung aja teman-teman, kita pecahkan menjadi 2. Berarti bilangan bulannya cuma 2 ya di sini teman-teman. 3 dikurang 1 ditambah dengan pecahannya 5/6 dikurang 2/3 dikurang 1/6. Nah, untuk penyebutnya mungkin kita bisa pilih ya jadinya 6 ya. Penyebutnya 6. 6 berarti di sini tetap 5 karena 6 dibagi 6 itu 1 dikali 5 itu hasilnya tetap 5. 6 dibagi 3 itu 2 dikali 2 itu 4. 6 dibagi 6 itu 1 dikali 1 tetap 1 ya. Oke, 3 dikurang 1 itu sisanya 2. Jadi 2 ditambah 5 kurang 4 kurang 1 itu 0/6. Berarti hasilnya 2 ya teman-teman. Maka jawabannya itu B. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perkalian dan pembagian pecahan. Nah, jadi kalau misalnya di sini teman-teman, untuk pecahan itu kalau dalam tambah dan kurang itu campuran. Ya, pecahan campuran. Nah, tapi kalau untuk operasi kali dan bagi itu dia pecahan biasa ya. Jadi biasanya saya seperti ini, tapi kalau untuk bagian sini teman-teman ini sifatnya mutlak ya. Ini sifatnya mutlak, jadi teman-teman nggak boleh menyelesaikan operasi kali bagi pecahan itu dalam bentuk pecahan campuran, tapi tetap harus dalam pecahan biasa ya teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut teman-teman untuk pembahasannya. Ini tidak sesulit yang teman-teman bayangkan ya. Jadi tetap teman-teman fokus karena ini masih satu materi dalam operasi bilangan bulat. Tetap ingat prioritasnya teman-teman. Yang harus diprioritaskan adalah pembagian sama kemudian itu perkalian. Oke, pembagian mungkin lebih ke penyederhanaan ya kalau dalam pecahan ya. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman 1/16 ditambah 3/8 dikali 4/3 dibagi dengan 1/4. Nah, mungkin secara perlahan saya akan jelaskan. Kalau seandainya teman-teman ada tanda bagi, itu teman-teman harus mengubahnya menjadi kali. Jadi di sini untuk 1/16 untuk bagian sini teman-teman itu teman-teman biarin aja 1/16 ditambah 3/8 dikali 4/3 dikali. Nah, kalau teman-teman buat bagi ini menjadi kali, jadi teman-teman itu harus membalik angka yang ada di depannya. Di sini menjadi 4/1. Nah, nanti kita sederhanakan 3 sama 3 terlebih dahulu. 8 sama 4 sama-sama dibagi 4, sisanya 2. 2 sama 4 sisanya 2 ya, sama-sama dibagi 2. Nah, untuk bagian sini berarti habis, tinggalnya itu adalah 2 ya. Oke, 1/16 ditambah dengan 2, hasilnya 2 1/16. Boleh langsung seperti yang kita jelaskan sebelumnya ya. Jadi jawabannya di sini adalah D. Kita sudah memahami tadi cara pembagian dan perkalian ya teman-teman. Kalau misalnya untuk soalnya seperti ini mungkin ada yang sedikit berbeda. Sini 1/6 tambah dalam kurung 1/6 dibagi dengan 1/6 ditambah dengan 1/6. Nah, untuk di sini teman-teman itu mungkin kalau misalnya teman-teman mau ubah pembagian ini ya diperbolehkan, tapi kalau teman-teman tidak mau mengubah juga diperbolehkan ya teman-teman ya. Ya, jadi karena kenapa? Karena yang dibagi itu adalah angka yang sama, 1/6 dibagi 1/6. Karena kenapa teman-teman? Seandainya teman-teman punya 5.000 dibagi dengan 5.000 itu hasilnya adalah 1. Kalau seandainya punya teman-teman dibagi X dibagi dengan X itu hasil tetap 1. Jadi sesuatu yang sama kalau dibagikan dengan sesuatu angka itu atau huruf itu atau benda itu hasilnya adalah 1 teman-teman. Jadi di sini 1/6 dibagi 1/6 ini hasilnya 1. Nah, untuk di sini teman-teman, itu teman-teman boleh langsung tambahkan 1/6 dengan 1/6 ini. Nah, karena penyebutnya sudah sama, berarti 1 tambah 1 itu hasilnya 2 ya, 2/6. Sederhanakan, berarti sama-sama dibagi dengan 2, hasilnya 1, dibagi 2, hasilnya 3. Berarti 1/3. Jawabannya adalah B. Oke, jadi kita lanjutkan. Itu soalnya 32 adalah P% dari 80, nilai P adalah berapa? Untuk mungkin di awalnya saya akan jelaskan kata adalah itu teman-teman, itu teman-teman simpulkan sebagai sama dengan, dan kata dari itu disimpulkan sebagai kali ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di sini 32 adalah berarti 32 sama dengan P/100 dikali dengan 80 karena kata dari itu bermakna kali ya. Ini bermakna kali. Oke.
Jadi di sini teman-teman mungkin boleh coret dulu, 0 sama 0 habis. 10 sama 8 sisanya 4, sisanya 5 ya. Ini sama-sama dibagi 2. Nah, di sini mungkin kita tulis secara lebih rapi, 32 P dikali 4, 4P per 5. Nah, di sini teman-teman kalikan silang 5 dikalikan silang ke 32. Nah, untuk di sini teman-teman mau kalikan langsung atau tidak itu tergantung pada teman-teman. Kalau memang lebih nyaman dikalikan langsung silakan, tapi kalau saya biasanya itu tidak saya kalikan teman-teman. Jadi saya akan tulis seperti ini. 32 dikali 5 sama dengan 4P. Jadi saya tidak kalikan langsung karena ada kemungkinan itu bisa dibagi, karena prioritas kedua juga kita bagi ya teman-teman. Prioritas dalam penyelesaian operasi bilangan bulat itu bagi. Nah, berarti kalau kita balik yaitu 4P sama dengan 32 dikali 5 biar lebih enak dilihat. P sama dengan 32 dikali 5, 4-nya itu kita turunkan ke bawah teman-teman. Oke, berarti di sini teman-teman 32 sama 4 itu bisa dibagi, sama-sama dibagi 4, 4 dibagi 4 sisanya 1, 32 dibagi 4 hasilnya 8 ya teman-teman. Oke, berarti 8 dikali 4 dikali 5 adalah 8 dikali 4 dikali 5 itu 40 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah E. Berapakah nilai dari 6/7 dari 87,5? Mungkin di sini salah satu soal yang masih menggunakan pecahan istimewa teman-teman. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa pecahan istimewa itu dapat mempermudah kita ya. Jadi 6/7 dari 87,5 per 100, atau kalau misalnya kita menghilangkan komanya teman-teman, jadi kita jadikan 875 ya. 875 per 1000 ya, ditambah 0. Seandainya di atas dihilangkan koma, di bawah itu mendapat 0. Kalau di bawah dihilangkan koma, di atas itu mendapat 01 ya. Tergantung sama berapa angka di belakang koma yang dihilangkan. Oke. Jadi kalau di sini teman-teman sederhanakan 875 per 1000 itu sama-sama dibagi dengan 125 teman-teman. Oleh karena itu, kenapa saya sebutkan bahwa penggunaan angka istimewa atau pecahan istimewa itu penting ya teman-teman ya. Jadi 875 per 100 itu kalau misalnya kita langsung gunakan itu yaitu 7/8. Kita langsung rubah ya, maksud saya langsung dirubah itu jadi 7/8. 7 sama 7 habis, 6 sama 8 sama-sama dibagi 2, sisanya 3/4 ya. Jadi jawabannya itu 3 dibagi 4 hasilnya 0,75. Mungkin ini merupakan soal terakhir yang akan kita bahas di video kali ini. Untuk soal berikutnya atau soal yang lebih rumit itu akan kita bahas di video pembahasan soal kedepannya ya, insya Allah. Jadi untuk yang soal seperti ini teman-teman itu dibuat aja dulu. 16 2/3 persen dikali dengan 3240 sama dengan berapa ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalnya di sini teman-teman ingat konsep yang saya katakan sebelumnya bahwa perkalian pecahan itu tidak boleh dalam bentuk pecahan campuran. Jadi kita harus mengubahnya dulu. 3 dikali dengan 16 hasilnya 48, ditambah dengan 2 hasilnya 50/3. Nah, persen itu yang kita pahami, persen itu adalah per 100. Jadi teman-teman boleh buat persen itu seperti ini. Oke, dikali dengan 3240. Oke, nolnya dihabiskan ke sini 1 teman-teman. Ini 0 habis 1 ke sini. 01 lagi juga habis ke 50 ya. Oke. 3 dibagi 3 itu 1. 24 dibagi 3 hasilnya itu 8 ya. Berarti 0,8. Mungkin cara ini sudah saya bahas di video sebelumnya. 5 dikalikan dengan 108 adalah 5 kali 100 itu 500. 5 dikali 8 itu 40. Berarti jawabannya 540 yang C ya, teman-teman. Oke. Mungkin sampai di sini aja dulu ya teman-teman, kita bahas tentang pecahan bilangan bulat. Dan ya mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan itu boleh diletakkan di kolom komentar, atau ada yang mau dihubungi juga boleh, itu tidak masalah bagi teman-teman yang mau langsung request atau mengatakan apapun. Itu insya Allah saya akan membantu teman-teman sebisa saya akan bahas sebisa saya untuk soal-soal yang mungkin teman-teman akan tanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.